Hai guys, balik lagi di ABC Film 98. Kali ini kita akan bahas series terbaru berjudul Red Swan. Drama ini menceritakan tentang mantan pemain golf wanita bernama Oh Wan Soo yang menikah dengan anak konglomerat dari Hawaiian Group. Namun, banyak peristiwa misterius di dalam keluarga suaminya, sampai akhirnya Oh Wan Soo bertemu dengan pengawal baru bernama Seo Do-yeon. Mereka berdua pun saling bergantung satu sama lain, hingga muncullah perasaan di antara mereka berdua. Dan bagaimanakah kisah mereka? Jadi, langsung aja ke alurnya. Cerita dimulai dengan kedatangan seorang wanita ke UNICEF di Amerika yang bernama Oh Wan Soo. Dia wanita yang terkenal dan juga sukses. Sekarang ia menjadi ketua Yayasan Now dan hari ini ia sedang membela seorang remaja yang terkena pelecehan oleh organisasi ISIS. Dan Oh Wan Soo datang untuk membela remaja wanita tersebut. Akibatnya, ISIS mengancam menghabisi Oh Wan Soo jika ia berani menginjakan kaki di Manila, Filipina, tempat acara Oh Wan Soo selanjutnya. Namun ancaman seperti itu tidak berlaku bagi Oh Wan Soo. Ia tetap datang untuk bertemu dengan tamunya di Manila, Filipina. Saat sedang bertemu dengan investor yang bersedia mendanai yayasan amalnya, suami Oh Wan Soo, Kim Yong-guk, datang menemui istrinya Oh Wan Soo dan bisa dilihat hubungan mereka berdua begitu romantis dan saling mendukung karir masing-masing. Sementara itu di negara dan di kota yang sama yaitu Manila, Filipina, seorang pria misterius diam-diam masuk ke dalam kasino dan ia membuntuti seseorang. Pria itu adalah Seo Do-yeon yang sedang menyelidiki kematian rekan polisinya yang dibunuh oleh seorang pria yang tidak dikenal. Dan saat ini ia sedang mencari tahu pelakunya. Saat ia sedang menyelidiki, ia malah melihat senior polisinya yang jauh-jauh datang dari Korea, yaitu Pak Park yang bertemu dengan bos kasino tersebut dan memberikan sejumlah uang yang cukup banyak. Seo Do-yeon agak terkejut dan memutuskan pergi dari sana. Ia teringat jelas 3 bulan yang lalu rekannya harus tewas di tangan penjahat yang sampai sekarang masih belum ia ketahui siapa orangnya. Kembali ke Oh Wan Soo karena ibu mertuanya Park Mi-ran juga akan menghadiri pertemuan di Manila. Dengan terpaksa semua pengawal pun menunggu kedatangan ibu Park di bandara. Maka Oh Wan Soo yang saat ini hendak mengambil kalung pesanannya pun harus pergi tanpa pengawalan yang ketat. Tempat yang dikunjungi Oh Wan Soo kebetulan adalah tempat yang sama juga didatangi oleh Seo Do-yeon. Ia mendapatkan info jika pelaku yang telah membunuh rekannya berada di tempat ini untuk melakukan pembunuhan lagi. Saat sedang menunggu dan mencari pembunuh tersebut, ternyata diam-diam pelaku pembunuhan itu sedang mengincar Oh Wan Soo. Pembunuh itu sudah siap akan menembak Oh Wan Soo, tapi kali ini tembakannya meleset. Ia malah menembak asistennya dan hal tersebut membuat semua orang pun terkejut karena mendengar suara tembakan. Seo Do-yeon kemudian tahu siapa yang menjadi target pelaku pembunuhan tersebut dan dengan cepat ia langsung menolong Oh Wan Soo. Seo Do-yeon kemudian membawa Oh Wan Soo pergi dari tempat itu. Ia membawa wanita yang sedang ketakutan itu ke pinggir kota agar mereka tidak diikuti oleh siapapun. Padahal tanpa sepengetahuan Oh Wan Soo, suaminya Kim Yong-guk sudah memasang alat pelacak di dalam mobilnya. Pada saat itu, mobil Oh Wan Soo mogok dan Seo Do-yeon mencoba untuk memperbaikinya. Di sanalah ia menemukan alat pelacak tersebut, dan karena menurutnya hal tersebut cukup berbahaya, maka ia pun membawa Oh Wan Soo ke tempat tinggalnya. Meski bingung dan sempat ragu, Oh Wan Soo hanya bisa mengikuti kemana Seo Do-yeon pergi. Oh Wan Soo yang ragu siapa Seo Do-yeon menjadi sangat waspada. Seo Do-yeon lalu menyuruh Oh Wan Soo untuk segera menghubungi siapapun yang mungkin Oh Wan Soo percayai untuk menjemputnya di kedutaan.
Sodoyon menyarankan Oh Wan-soo untuk tidak memberitahukan lokasi mereka atau menelpon polisi untuk berjaga-jaga karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Oh Wan-soo kemudian membantu mengobati lengan Sodoyon yang terluka setelah menolongnya. Sodoyon juga membantu membersihkan bekas darah yang ada di wajah Oh Wan-soo yang membuat Oh Wan-soo sedikit baper. Lalu setelah itu mereka berdua pun bergegas pergi ke kedutaan Korea. Singkat cerita, suami Oh Wan-soo, Kim Yong-guk pun datang menjemput istrinya di kedutaan. Ia terlihat khawatir dan segera membawa istrinya itu untuk pergi dari sana. Ia lalu menyuruh asistennya yang adalah Pak Park untuk memberikan imbalan kepada siapapun yang sudah menyelamatkan istrinya. Ternyata kebetulan Pak Park adalah asisten Kim Yong-guk yang kenal dengan Sodoyon yang menjadi saksi dan penyelamat Oh Wan-soo. Ia langsung menghubungi Sodoyon dan kemudian bertemu dengannya. Karena Sodoyon sudah menyelamatkan Oh Wan-soo, maka Pak Park berniat mengajak Sodoyon bergabung bersamanya di toko bunga. Toko bunga sendiri adalah nama samaran dari Hwine Group. Dan sebenarnya Sodoyon tahu kematian rekannya berhubungan dengan toko bunga alias Hwine Group. Maka demi persahabatannya dengan Ju Hyuk, rekannya yang pernah mendonorkan ginjal kepada Sodoyon, kemudian Sodoyon pun menerima tawaran dari Pak Park. Sementara itu Oh Wan-soo dia trauma, namun dia juga terbayang perhatian dari Sodoyon. Namun Oh Wan-soo harus dihadapkan dengan kedatangan ibu mertuanya yang ingin Oh Wan-soo segera membatalkan acara di Manila dan menyuap dubes untuk tutup mulut perihal kejadian hari ini. Tapi Oh Wan-soo tentu tidak mau mengotori tangannya. Ia tetap akan melanjutkan acaranya dan ia juga ingin menjalani hidup dengan bersih. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ibu mertuanya. Karena kesal Oh Wan-soo mulai menentangnya, ibu mertuanya itu ingin segera melenyapkan Oh Wan-soo. Singkat cerita, Oh Wan-soo kemudian mengadakan konferensi pers darurat tentang peristiwa kemarin. Ia juga menambahkan jika benar dia tengah diancam oleh ISIS, namun ia tidak akan gentar, ia akan terus berjuang meski banyak orang tidak menyukainya. Anehnya, ibu mertua dan juga suaminya Kim Yong-guk sama sekali tidak senang dengan tindakan Oh Wan-soo. Menurut mereka, seharusnya Oh Wan-soo diam saja dan tidak perlu mengadakan konferensi pers. Kemudian, pesta yayasan pun digelar di hotel mewah di Manila. Di sana, Oh Wan-soo tampil cantik dan ia datang bersama suaminya Kim Yong-guk. Sebelum masuk ke dalam acara, asisten mereka memperkenalkan pengawal baru yang tidak lain adalah Sodoyon. Pak Park memperkenalkan Sodoyon selain sebagai penyelamat Oh Wan-soo, ia juga mantan anggota kepolisian sama seperti Pak Park. Oh Wan-soo tidak berkata apa-apa meski banyak pertanyaan di dalam benaknya. Ia hanya berlalu dan masuk ke dalam pesta. Sementara Sodoyon pun bekerja menjadi pengawal baru di Hwine Group. Di balik hidup Oh Wan-soo yang begitu mewah dan sekarang ia sukses bisa menikah dengan Kim Yong-guk, seorang anak konglomerat yang mendukung karirnya, dahulu kehidupan Oh Wan-soo jauh dari kata mewah. Ia hanyalah anak dari seorang pramu golf. Suatu hari, ia melihat ibunya dipukul oleh wanita yang sekarang menjadi ibu mertuanya, hanya karena tersinggung dengan pujian ibu Oh Wan-soo. Sejak saat itu, ibunya bertekad membuat Oh Wan-soo menjadi pemain golf profesional. Ia terus berlatih tanpa henti, dan setelah beranjak remaja, ia menjadi pramu golf untuk membayar latihan golfnya. Ibu Oh Wan-soo kemudian sadar jika berkarir di Korea, Oh Wan-soo tidak akan berkembang dengan pesat dan menjadi pemain profesional. Ibunya harus mengirim putrinya itu pergi ke Amerika dan bertanding di sana. Berbekal uang seadanya, Oh Wan-soo pun segera pergi ke Amerika. Di sana, ia berturut-turut memenangkan turnamen golf dan akhirnya sukses menjadi pemain profesional. Ia pun kembali ke Korea setelah 12 tahun di luar negeri. Namun, jalan kesuksesannya rupanya tidak mulus. Uang yang sudah ia kumpulkan rupanya dimakan oleh ibunya untuk berjudi dan ibunya selalu berhutang dan membuat Oh Wan-soo harus membayarnya. Hingga akhirnya ia sudah muak dan memutuskan hubungan dengan ibunya. Uang yang ia simpan pun akhirnya ia sumbangkan dan dari sanalah ia pun berubah dari pemain profesional menjadi malaikat amal.
Malam ini adalah pesta amal yang memang sudah biasa diselenggarakan oleh Oh Wan-soo. Di sana ia memperkenalkan suaminya Kim Yong-guk dengan sedikit menunjukkan keromantisan mereka berdua. Jika seolah-olah suaminya baru saja memberikan kalung seharga 800 juta dan setelah itu menunjukkan ke tamunya. Tamunya awalnya hanya ingin mendonasikan uang sebanyak 5 miliar won, tapi karena keberanian Oh Wan-soo, ia pun menaikkan dananya menjadi 30 miliar won. Dan dana ini akan Oh Wan-soo pakai untuk membantu anak-anak dan wanita korban perang yang ada di seluruh dunia. Namun keromantisan hubungan Oh Wan-soo dan suaminya hanya di hadapan media saja, karena Kim Yong-guk ternyata berselingkuh dengan kerabat dari istrinya sendiri, bernama Jang Tae-ra. Mereka berdua menyelinap keluar dari pesta dan bermesraan di ruangan lain. Kebetulan Jang Tae-ra memiliki seorang putra yang dekat dengan Oh Wan-soo. Malam itu ia mengantuk dan sedang mencari keberadaan ibunya, dan Oh Wan-soo pun sudah tahu di mana Jang Tae-ra serta suaminya berada. Ia memergoki keduanya sedang bermesraan. Jang Tae-ra berusaha menjelaskan, namun Oh Wan-soo yang sudah tahu segalanya hanya berucap jika keduanya tidak tahu tempat, bisa saja mereka dipergoki oleh para wartawan. Jang Tae-ra pun terkejut jika saudaranya itu telah mengetahui perselingkuhannya. Setelah memergoki suaminya, dengan tenang Oh Wan-soo kembali ke dalam pesta dan harus berpura-pura mesra di hadapan semua orang. Bahkan dirinya dan Kim Yong-guk pun berdansa bersama. Rupanya perselingkuhan tersebut juga diketahui oleh ibu mertuanya. Namun kali ini Oh Wan-soo lebih berani ke ibu mertuanya, bahkan membanting gelas. Ibu mertuanya takut Oh Wan-soo menceraikan anaknya dan merusak reputasinya. Oh Wan-soo pun mengiyakan permintaan ibu mertuanya, namun dengan syarat ibunya tak boleh mencampuri lagi urusan Yayasan Now. Karena Oh Wan-soo tidak akan semudah itu memberikan yayasan yang sudah ia dirikan. Ia saja sampai meninggalkan putranya dan tidak bisa menemaninya bermain demi mencari donatur ke seluruh negeri demi yayasan tersebut. Dan ia tidak akan mudah memberikannya begitu saja kepada ibu mertuanya. Bahkan ia tidak akan menceraikan Kim Yong-guk. Oh Wan-soo mengancam ibu mertuanya karena sebenarnya kehilangan dirinya, maka Hawaiian Group bisa dalam masalah. Oh Wan-soo bertemu dengan Kim Yong-guk di Afrika. Saat itu Kim Yong-guk bekerja menjadi relawan di bawah naungan Hawaiian Group dan kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Oh Wan-soo. 10 hari di Afrika dan hanya bertatapan, Kim Yong-guk pun dengan matang melamar Oh Wan-soo. Tentu saja lamaran itu tidak serta-merta diterima oleh ibu Kim Yong-guk. Terlebih, Oh Wan-soo adalah anak dari mantan pramugolfnya. Dan sekarang ibu Oh Wan-soo menjadi seorang pejudi. Tapi karena Oh Wan-soo adalah seorang wanita golf yang sukses dan namanya terkenal di mana-mana, maka ibu Kim Yong-guk pun menerimanya. Namun dengan syarat ibu Oh Wan-soo harus tinggal di luar negeri. Kembali ke Oh Wan-soo, dia melampiaskan kekesalannya dengan minum yang banyak sampai mabuk. Kebetulan So Do-yeon sedang lewat dan langsung membawa Oh Wan-soo untuk balik ke kamarnya. Awalnya So Do-yeon tak ingin ikut naik, namun Oh Wan-soo malah memaksanya untuk ikut. Begitu juga saat di depan kamar, Oh Wan-soo yang mabuk malah mengatakan kalau dia ingin tidur dengan So Do-yeon malam ini. Namun So Do-yeon tetap ingin profesional. Hingga tiba-tiba pintu kamar digedor oleh Kim Yong-guk yang merasa bersalah pada istrinya. Untungnya kemudian Pak Park datang dan bilang Oh Wan-soo mungkin sudah tidur karena ia mabuk berat. Malam itu hujan turun begitu lebat dan tiba-tiba Oh Wan-soo sudah berganti pakaian dan So Do-yeon keluar dari kamar Oh Wan-soo. Entah apa yang terjadi di dalam sana, yang jelas kedatangan So Do-yeon ke dalam grup Hawaiian tentu saja untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh rekannya, yang mana kematiannya berhubungan dengan taman bunga alias grup Hawaiian.
Namun saat ingin kembali ke Korea, tampak sikap Oh Wan-soo yang acuh ke So-do-yeon setelah kejadian malam itu. Singkat cerita, So-do-yeon pun kembali ke Korea dan pertama kalinya ia memasuki istana utama keluarga Hwain Group. Pak Park kemudian menginformasikan cara kerja dan kode etik keamanan yang harus dijalankan. Sebenarnya So-do-yeon ingin sekali bertanya tujuan Pak Park memberikan sejumlah uang kepada pemilik kasino di Manila, Filipina, tapi ia mengurungkannya. Pak Park berkata jika ia menyesal sebagai senior polisi, ia tidak bisa mengungkapkan kematian Ju-hyuk rekan So-do-yeon yang pada saat itu tewas di Manila saat bertugas. Menurutnya, kematian rekan mereka itu bagai mencari jarum di tumpukan jerami, artinya tidak akan bisa terungkap. Kemudian datang wanita bernama Lee Jin yang juga bertugas menjaga Oh Wan-soo yang memanggil So-do-yeon untuk menemui Oh Wan-soo. Sementara Oh Wan-soo, dia teringat permintaan ayah mertuanya agar Oh Wan-soo bertahan di keluarganya sampai waktunya datang. Kembali ke So-do-yeon, saat akan pergi, foto So-do-yeon bersama Ju-hyuk tak sengaja jatuh, dan So-do-yeon teringat kata-kata terakhir Ju-hyuk sebelum ia tewas adalah foto. Dan benar saja, ternyata ada memori di balik foto itu yang berisi video ayah mertua Oh Wan-soo yang tewas. So-do-yeon pun yakin karena rahasia inilah Ju-hyuk dihabisi. Dan film pun bersambung. Oke guys, begitulah alur dari Red Swan episode 1 dan 2. Makasih dan nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya minggu depan. Jangan lupa like and subscribe agar kalian tak ketinggalan. Sekian, terima kasih.